izin foto. Kita sudah menyediakan jalan. Kasus penjamretan yang berujung kematian dua pelaku di Sleman dan menyeret seorang suami sebagai tersangka sempat memicu perdebatan luas di media sosial. Perkara ini bermula dari aksi kejar-mengejar di Jalan Jogja Solo yang dilakukan seorang suami setelah melihat istrinya dijamret di siang hari. Peristiwa itu kemudian berkembang menjadi proses hukum yang panjang sebelum akhirnya ditempuh penyelesaian melalui keadilan restoratif. Pemirsa, simak informasi dari jurnalis Tribun Jogja, rekan Santo Ari. Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa Polres Sleman menyatakan bahwa penetapan Hogi Minaya, seorang suami yang mengejar pelaku penjabretan dan berujung ditetapkan sebagai tersangka, didasarkan pada hasil penyidikan dan keterangan ahli yang menilai tindakannya masuk dalam kategori not where excess atau pembelaan yang tidak berimbang. Kesimpulan tersebut diambil setelah penyidik mempelajari secara menyeluruh rekaman CCTV dan rangkaian peristiwa di lokasi kejadian. Dan dari hasil analisis itu, penyidik menilai terdapat perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum lalu lintas. Adapun peristiwa penjabretan tersebut terjadi pada 26 April 2025. Saat itu Arsita, istri Hogi, mengendarai sepeda motor di lajur lambat Jalan Jogja Solo, sementara suaminya melaju beriringan di lajur kanan menggunakan mobil. Ketika melintas di wilayah Maguwarjo, dua orang pelaku mendekat dan mengiris tas selempang Arsita menggunakan cutter lalu melarikan diri dengan sepeda motor. Melihat istrinya menjadi korban penjabretan, Hogi pun melakukan pengejaran. Dalam upaya menghentikan pelaku, mobil yang dikemudikan sempat bersenggolan dengan sepeda motor pelaku. Pengejaran terus berlanjut hingga akhirnya kendaraan pelaku tertabrak dari belakang, kemudian terpental dan menabrak tembok di pinggir jalan. Kedua pelaku penjabretan pun meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecelakaan tersebut. Seiring berjalannya proses hukum, penanganan perkara di Satreskrim dihentikan karena para pelaku penjabretan meninggal dunia. Namun untuk proses hukum di Satlantas tetap berlanjut karena berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas. Dan pada September 2025, Hogi Minaya ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Meski berstatus tersangka, Hogi tidak ditahan. Kepolisian menilai yang bersangkutan bersikap kooperatif, tidak berpotensi melarikan diri, serta tidak dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Selama proses penyidikan, upaya mediasi juga sempat ditawarkan kepada kedua belah pihak, namun belum menemukan titik temu hingga perkara tetap dilimpahkan ke Kejaksaan. Dan memasuki tahap penuntutan, Kejaksaan Negeri Sleman mengambil langkah berbeda dengan mengedepankan keadilan restoratif atau restoratif justice, dan Kejaksaan memfasilitasi pertemuan antara tersangka dan keluarga korban kecelakaan dengan melibatkan kuasa hukum masing-masing pihak, aparat kepolisian, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan pemerintah daerah. Dan keluarga korban yang berada di luar daerah turut mengikuti proses secara daring. Dalam forum tersebut, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perkara tersebut melalui mekanisme keadilan restoratif, dan pertimbangan utama yang digunakan antara lain karena tersangka baru pertama kali berhadapan dengan hukum. Peristiwa terjadi dalam konteks membela anggota keluarga serta adanya kesediaan kedua belah pihak untuk saling memaafkan. Selain itu, meskipun pasal yang disangkakan memiliki ancaman pidana 6 tahun, perbuatan yang dilakukan dinilai merupakan kelalaian yang dapat dikecualikan dalam penerapan keadilan restoratif. Dapat kami sampaikan juga proses teknis terkait bentuk perdamaian masih terus dikomunikasikan oleh masing-masing kuasa hukum. Namun semangat utama yang disepakati adalah mengakhiri perkara tanpa melanjutkan ke proses persidangan. Demikian yang bisa saya laporkan dari Jakarta. Kembali ke studio, terima kasih. Pak Kapolres, tadi ada upaya RJ dalam kasus yang berikut di Kejaksaan. Seperti apa Pak? Oh ya, tadi memang hari ini adalah jadwalnya pelaksanaan mediasi di Kejaksaan yang dilakukan oleh JPU, kemudian dengan penyidik Satlantas,
kemudian dari keluarga atau pelaku laka lantas, kemudian termasuk PH-nya, kemudian Zoom dengan PH dari korban atau pelaku jambret atau korban laka lantas, termasuk ada tokoh dari masyarakat Kalasan, kemudian ada juga dari pemerintah daerah yang sama-sama di situ memediasi. Dengan hasil pada saat itu sudah saling memaafkan, ya. Namun nanti ada tindakan lanjut untuk menempuh jalurnya itu. Itu menurut yang hasil dilaksanakan tadi. Soal penetapan tersangka dan GPS itu yang dipasang. Oh ya, jadi begini, yang beredar kan kita melakukan penahanan. Jadi selama proses penyidikan, ya, Satlantas Polresta Sleman tidak melakukan penahanan. Ya, apalagi tadi ada yang menyampaikan GPS, yaitu kita tidak melakukan itu. Nah, karena selama proses penahanan sampai dengan tahap 2 kita tidak melakukan penahanan. Untuk pengumpulan barang bukti ini dan yang ditemukan di lokasi kejadian, apa saja ini barang bukti? Oh ya, jadi gini, penetapan tersangka ini berawal dari adanya keterangan ahli, ya, yang menyampaikan bahwa setelah melihat bukti-bukti dari CCTV yang ada, kemudian beliau amati, beliau pelajari, disitulah ditentukan bahwa perkara ini masuk not where assess atau pembelaan yang tidak berimbang. Maka dari itu penyidik memulai bahwa perbuatan itu adalah perbuatan melanggar hukum, kemudian dilakukan penyidikan. Penyidikan itu juga kita sudah menunggu proses mediasi yang kita lakukan, menawarkan kepada para pengacara masing-masing untuk atau PH masing-masing untuk dilakukan mediasi dengan baik. Tapi karena tidak ada hasil titik temu, maka proses ini tetap dilanjutkan karena dari pihak korban PH-nya menanyakan terus kepada kita. Pak, untuk bisa kronologis kecelakaannya seperti apa sih sebenarnya? Itu di medsos itu tidak ada senggolan, tapi gimana? Oh ya, jadi kita ulangi lagi kronologisnya, ya. Itu bulan April ya, itu ada ibu-ibu yang naik motor, kemudian dijambret oleh 2 pelaku menggunakan sepeda motor dengan mengiris tali tas lempangnya itu kemudian dibawa lari. Nah, pada saat lari ternyata di sebelahnya ibu itu ada pengendara mobil yang kebetulan suaminya melihat istrinya yang sedang dijambret, maka suami itu melakukan pengejaran. Nah, pada saat melakukan pengejaran, pertama adalah dipepet, kemudian kena bodi kendaraan sebelah kiri, namun bisa meloloskan. Nah, setelah lolos, kemudian masih dikejar. Setelah dikejar, sepeda motor tersebut ditabrak dari belakang sehingga terpental, menabrak tembok. Kemudian korban terpental dua-duanya meninggal di tempat. Untuk penetapan tersangka ini sebenarnya kapan, Pak? Penetapan tersangka dilakukan bulan September, ya. Jadi selama kejadian itu sampai dengan proses penetapan tersangka sampai dengan tahap 2, alhamdulillah ya, selama itu sebenarnya tidak ada komplain dari pihak yang kita jadikan tersangka. Pak, ini kan ada info dipanggil DPR nih Pak, ya, Polresta Sleman. Itu tanggapannya seperti apa Pak? Ya, kita apabila diminta untuk memberikan keterangan, ya kita akan sampaikan seutuh-utuhnya di sana. siap ya Pak? Siap. Ya. Dan kenapa pihak tersangka ini tidak dilakukan penahanan dan hukumnya? Oh ya, jadi kenapa tidak dilakukan penahanan? Karena berdasarkan surat permohonan dari pihak tersangka ini dengan jaminan istrinya, dia melakukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Pertimbangan kami, ya toh, hasil pengamatan dari penyidik bahwa selama dalam pemeriksaan proses lidik sampai sidik, pihak
tersangka ini sangat kooperatif, kemudian tidak dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti maupun melarikan diri. Jadi dasar itu makanya kita tidak melakukan penahanan. Walaupun dari pihak lawan atau dari pihak korban laka lantas atau pelaku jambret itu, PH-nya mengirim surat kepada kami agar pihak tersangka tersebut dilakukan penahanan. Tapi kita tidak lakukan itu. Itu kan katanya dari pihak tersangka ini katanya tidak ada benturan atau tidak ada kesengajaan. Itu sebetulnya seperti apa itu kan? Oh ya, jadi itu persepsi dari orang, ya itu silahkan menyampaikan seperti apa. Tapi faktanya kita, penyidik-penyidik kita sudah mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi termasuk rekaman CCTV pada saat bersenggolan dan pada saat menabrak dari belakang. Kita lampirkan semua dalam berkas dan kita sudah serahkan ke kejaksaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.